IPP ITB AD Jakarta. Yang saya hormati juga Kak Damaira Pak Pahan selaku Country Representative Protection International of Indonesia. Yang saya hormati Prof. Alimatul Kiptiah PhD selaku Komisioner Komnas Perempuan. Yang saya hormati juga Dr. Nur Ahmad MA yang biasa disapa dengan Cak Mat selaku MBS SKI Bagus Hadi Kusumo. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berbicara sekitar 2 sampai 3 menit kira-kira. Kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini terus terjadi di Indonesia. Nah, yang paling menyedihkan ini adalah masih kian marak kasus seksual ini semakin terjadi. Banyak sekali predator seksual yang tidak tahu malu ya tentunya, sehingga banyak merugikan pihak yang terkena kekerasan seksual. Nah, maraknya kasus seksual ini tidak terjadi hanya di lingkungan kampus saja, bahkan di luar kampus. Nah, sangat disayangkan ada salah satu pejabat kampus, bahkan guru besar itu di universitas ternama ya tentunya, baik di Depok maupun Riau, kasus yang kemarin viral tentunya menjadi aktor dalam kekerasan seksual kepada mahasiswinya. Nah, para mahasiswa ini, para mahasiswi ini banyak sekali takut melaporkan karena dikhawatirkan mendapatkan ancaman, baik dari ancaman kekerasan selanjutnya atau ancaman lingkungan sosial, bahkan dari ancaman baik dari administrasi kampus ya tentunya. Nah, ini saya sangat menyedihkan, yang membuat hati saya sedih adalah pada tanggal Kamis 18 November 2021 di Malang ya tentunya ada anak asuh panti asuh di kota Malang yang berusia 13 tahun ya mendapatkan kekerasan seksual pemerkosaan dari seorang pria, baik itu kekerasan fisik oleh oknum dan juga istri pelaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini tidak menunjukkan belas kasih ya tentunya, hilangnya juga moralitas dari seorang oknum tentunya. Nah, saya mengecam ini ya segala perbuatan bentuk YPII. Nah, itu kami berdiri sebagai yayasan ya, sebagai yayasan sejak tahun 2015. Walaupun kami hadir di Indonesia itu sudah sejak 2010. Ya, kami bekerja sama dengan mitra-mitra, termasuk dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM tentu saja. Kami itu ada 50 mitra lokal, baik organisasi maupun masyarakat di tingkat akar rumput. Ya, jadi tidak hanya di NGO-nya, tapi juga di tingkat akar rumput, di komunitas. Nah, fokusnya tadi ya mendukung para pembela HAM untuk mengoptimalkan aspek perlindungan dan keamanan, sehingga mereka tetap bisa menjalankan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia. Ini yang penting teman-teman yang harus digarisbawahi. Kadang-kadang saya dapat pertanyaan soalnya nih, ada organisasi ini, mereka sebut organisasi yang terkenal lah. Mereka pembela HAM atau bukan? Kan mereka juga melakukan kerja-kerja sosial. Nah, tapi kalau untuk pembela HAM itu harus dengan cara-cara damai dan non kekerasan. Kalau organisasi tersebut menggunakan kekerasan, itu tidak bisa menjadi pembela HAM. Itu penting sekali ya. Nah, ini dia. Di mana saja kami bekerja atau pernah bekerja, ini kami hanya tulis yang 2019 sampai 2021. Jadi teman-teman kalau lihat di Sumatera, kami bekerja dengan Srikandi Lestari, itu kasus lingkungan, kemudian juga kami juga pernah bekerja dengan LBH Apik, ya. Waktu itu ada pelatihan mereka di Batam, kemudian di Kanopi, teman-teman lihat ini di Bengkulu, ini juga kasus lingkungan. Kemudian kalau Pulau Jawa kami di Pena Masyarakat soal PLTU, kemudian juga ini GWL INA untuk isu-isu HIV/AIDS, kemudian bersama Asia Foundation untuk Maju Project itu juga hak-hak minoritas, dan kemudian kami juga bekerja sama dengan Walhi Kalimantan Selatan, kemudian juga kita lihat di sini pernah juga dengan Jatam Sulawesi Tenggara. Jatam itu jaringan anti tambang ya teman-teman ya. Kemudian juga hak-hak soal HIV/AIDS, Wawoni ini juga isu lingkungan. Di Aman ini juga isu lingkungan lagi, jadi ada mau pembangunan bendungan dan dilawan oleh masyarakat adat, maksudnya karena mereka mengatakan itu bukan lokasi yang tepat, dan tentu saja di Papua, di Walhi Papua.
Nah, itu teman-teman area kerja kami yang 2019 sampai 2021. Nah, sekarang kita lihat siapa sih pembela HAM itu. Nah, pembela HAM ini adalah setiap orang ya, setiap orang, jadi bisa saya juga bisa, teman-teman juga bisa, yang baik sendiri maupun bersama-sama memajukan ya, ini penting ya, memajukan dan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Ini dari mana sumbernya? Sumbernya ada dari PBB, ada di Deklarasi Pembela HAM 9 Desember 1998. Jadi nanti 9 Desember kita memperingati lagi Hari Pembela HAM. Nah, teman-teman, ini instrumen internasional. Nah, tapi juga ada di konstitusi kita sebenarnya, walaupun tidak menyebutkan istilah pembela HAM, tapi ini adalah ini ya dari konstitusi kita, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ini kita lihat di pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen ya. Jadi kalau ada kelompok yang pengen kembali ke UUD 45 yang belum diamandemen, agak mengherankan karena kita udah maju disuruh mundur lagi. Nah, ini teman-teman tentang pembela HAM-nya sekali lagi. Nah, tadi kan saya sudah menyatakan cara-cara damai, ya kan? Dan juga ini prinsip non kekerasan dan mengakui universalitas hak asasi manusia. Jadi ini penting ya, mengakui universalitas hak asasi manusia. Ini pembela HAM. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ini kami inikan kolase media, teman-teman bisa lihat. Jadi ini kalau kita lihat searah jarum jam, misalnya Komnas HAM kondisi perempuan pembela HAM masih memprihatinkan. Ini kemudian ini aktivis maaf, saya mundur lagi. Ada Fathia di sini ya, ada gambarnya Fathia. Ada gambar Fathia di sini. Kemudian ada kasus Eva Bande. Eva Bande ini sempat mendapat grasi dari presiden. Kemudian ini yang paling atas kiri ini kasus di Palopo. Jadi ada seorang kawan yang ditusuk ya. Dia adalah seorang public lawyer dan dia ditusuk. Namanya Yartin Ratu. Jadi kasusnya baru saja selesai di polisi. Kemudian di sini juga ada ya berita tentang pembela HAM tuh rentan kekerasan, perlu perlindungan, jelas itu perlu perlindungan. Kemudian kita tahu Mbak Fathia ya yang dipolisikan Pak Luhut nih ya digugat. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi kita lihat di sini para perempuan pembela HAM ini berada dalam situasi yang serba tidak pasti, ya, tidak ramah, minim perlindungan hukum, bahkan cenderung represif. Nah, mereka harus menghadapi perlawanan dari berbagai aktor, ya, pelaku dan pemilik kepentingan. Bentuknya apa aja tuh? Intimidasi, teror, kekerasan berbasis gender, pembunuhan yang paling monumental ya Marsinah ya teman-teman ya, zaman Pak Harto, kemudian kriminalisasi dan stigma. Nanti mungkin Mbak Alim bisa membahas lebih detail lagi soal ini. Nah, kalau menurut kami, ini data-data kami, kawan-kawan sekalian, monitoring kami tentang kekerasan terhadap pembela HAM, 2019 itu ada 35 perempuan pembela HAM ya, dan ada 255 laki-laki dan 12 komunitas. Sekali lagi, pembela HAM itu bisa individu, bisa organisasi, bisa komunitas. Jadi tidak hanya individu. Dan tidak hanya selebriti pembela HAM ya. Kalau teman, kalau pembela HAM tuh harus yang terkenal, tidak. Nah, tahun 2020 ada 78 individu, ada 8 perempuan dan 70 laki-laki dan 12 komunitas. Nanti mungkin datanya Komnas Perempuan mungkin agak berbeda, nanti nggak apa-apa, karena kita memang standarisasi data sedang dilakukan bersama-sama. Kemudian 2021 ini sekali lagi teman-teman, 2021 ini masih belum final ya, jadi ada 60 individu, 3 perempuan dan 57 laki-laki. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi memang monitoring dilakukan melalui pemberitaan media dan meliputi beragam isu seperti lingkungan hidup, peradilan, anti korupsi, disabilitas, Papua, masyarakat adat, pekerja atau buruh, PRT, pekerja rumah tangga, perempuan, kebebasan berekspresi. Jadi data yang ditampilkan juga belum mengakomodir potensi dark number, jadi angka gelap ya, data yang tidak terekam dan tidak dilaporkan. Jadi ini memang masih ini data, boleh dibilang ini data gunung es lah ya, yang muncul, kira-kira begitu. Nah,
Tapi kita juga harus melihat kira-kira beberapa kebijakan sektoral yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM. Nah, tapi sayangnya kebijakan-kebijakan ini seringkali diabaikan oleh para pemangku kepentingan. Teman-teman ya, ini ada konstitusi yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, pasal 100 sampai 103 tentang partisipasi masyarakat. Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers ya. Kemudian Undang-Undang 18 tentang advokat. Kemudian Undang-Undang 2009 tentang lingkungan hidup pasal 66. Ini jelas pasal 66 bahwa ketika kita memperjuangkan lingkungan hidup dan sehat, kita tidak bisa diperkarakan, baik pidana maupun perdata. Tapi problemnya belum ada turunan ke bawahnya. Makanya ini paling besar ya, lingkungan pejuang lingkungan ini yang paling banyak dilanggar haknya. Kemudian Undang-Undang tentang bantuan hukum pasal 11. Kemudian, nah ini yang menariknya ya. Jadi kalau istilah perempuan pembela HAM itu ada di Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Ini ada di sini, ya teman-teman, tentang perempuan pembela HAM. Pentingnya perlindungan perempuan pembela HAM dalam konflik sosial. Nah kemudian, nah tapi nih itu tadi undang-undang yang mendukung ya teman-teman. Tapi istilah pembela HAM itu belum dikenal di undang-undang kita, kecuali di peraturannya Komnas HAM, di Perkom nomor 15 tahun 2015, dan juga standar dan norma tentang standar dan norma peraturan pembela HAM baru saja diluncurkan. Jadi baru tahun ini, masih grace banget dari Komnas HAM. Di situ ada juga tentang perempuan pembela HAM. Nah, tapi yang buram nih, yang gelap, ini ada undang-undang yang menghambat kerja-kerja kita nih, membungkam bahkan menghentikan. Ya, di KUHP pasal 154, 167, 170, 33 dan 310 ini kebanyakan tentang itu loh, pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 tentang perubahan atas undang-undang, ini ITE nih ya. Ini yang paling sering mengkriminalisasi para pembela HAM maupun perempuan pembela HAM, dan tentu saja Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga jadi persoalan tersendiri ya. Walaupun kemarin kita ada kabar gembira bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan itu prosesnya tidak partisipatif dan bermasalah. Ini salah satu hal yang baik, tapi juga masih ngambang ya teman-teman. Nah, akhirnya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ini ada mantan UN High Commissioner, karena yang sekarang yang baru bukan beliau. Beliau ini pangeran ya, pangeran dari Jordania, Zaid Rad Al Hussein. Waktu itu beliau hadir, kalau nggak salah saya ketemu Yuli juga ya waktu pas ada beliau ini hadir. Jadi ya betul Mbak, di Komnas Perempuan. Betul, beliau kan hadirkan di beberapa acara ya. Waktu saya ketemu di Kemenlu juga, ya betul. Jadi beliau mengatakan, when the fundamental principles of human rights are not protected, the center of our institution no longer hold. It is they that promote development that is sustainable, is that is secure and lives of dignity. Jadi ini penting sekali saya kira pernyataan beliau, dan kadang-kadang kan suka ditumbur-tumburkan ya antara HAM dengan agama. Nah, gimana nih, ini pangerannya dari Jordan ya, dan beliau ahli human rights, jadi beliau tidak menumbuk antara agama dan human rights. Saya kira nanti Mbak Halim akan banyak bicara soal ini. Sekali lagi, perempuan pembela HAM ini belum banyak dikenal sebagai naratif dan juga sebagai identitas, karenanya penting kita untuk mengedepankan ini. Dan nanti tanggal 9 Desember kita akan memperingati Hari Pembela HAM, dan besok kita akan memperingati Hari Perempuan Pembela HAM Internasional. Kami ada acara besok, kami bisa saya sampaikan ke Kak Yuli ini untuk disebarluaskan karena ada peringatan juga. Terima kasih, salam demokrasi dan salam setara. Sekali lagi saya berterima kasih dengan kawan-kawan dari IMM dan juga dari PPIP atas kerjasamanya yang produktif ini. Salam setara. Terima kasih.
Makasih banyak Mbak Damai. Baik, terima kasih Ibu Damai atas penyampaian keynote speech-nya. Sudah memberikan gambaran ya untuk kita atas tema yang akan kita bahas secara mendalam nantinya. Oke, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, akan ada sesi foto bersama yang diharapkan seluruh tamu undangan dapat mengaktifkan kameranya. Yai Nur udah ada. Assalamualaikum Pak Yai. Pak Yai. Oke. Masih sedikit nih yang on cam. Kamera ya. Tolong dibuka teman-teman. Punten. Oke, Nabila dulu nih, Nabila. Mana Nabila? Ya. Punten, tolong dibuka. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saja ya. Nah, sebentar. Masih ada yang berusaha membuka kamera. Yuk, dipersilahkan. Baik. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ini ada 3 slide. Oke, slide paling depan saya ulangi. 3, 2, 1. Terima kasih banyak Sudah ya, atas Mbak? foto. Terima kasih. Terima kasih Mbak Damai. Teman-teman IMM ITB Ahmad Dahlan, selamat datang juga ya. Ini banyak yang hadir juga. Terima kasih nih teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Selanjutnya, Wira, silakan. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yang ditunggu-tunggu sejak tadi ya, yakni pemaparan materi dan diskusi oleh 2 narasumber yang telah bergabung di tengah-tengah kita. Rangkaian acara selanjutnya akan dipandu oleh Imawati kece kita, yaitu Imawati Intisar. Apakah Imawati Intisar telah bergabung? Sudah, Wira. Oke, karena Imawati Intisar telah bergabung, acara ini akan kami serahkan pada moderator. Kepada Imawati Intisar, kami persilahkan. Ya, terima kasih MC tanpa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami bidang Imawati dipercayai untuk membedah buku salah satu Kanda kita, yaitu Kanda Yulianti Mutmainnah. Terima kasih, Kanda. Dan juga Terima kasih Intisar udah berkenan jadi moderator. Iya, Kak. Juga sudah ada 2 pemateri kita pada siang hari ini, ada Prof. Alimatul Kiptiah dan juga Cak Nur Ahmad dari MBS Ki Bagus Adikusumo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku Zakat bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Dan akan ada perspektif dari mahasiswa dan mahasiswi, yaitu WHRD sebagai Asnaf Fisabilillah. Nah, zakat itu sebagai salah satu filantropi Islam yang sudah kita tahu merupakan dapat menjadi wujud saling dukung dan saling bantu gitu. Nah, pada zakat ini kita diwajibkan mengeluarkan 2,5% harta yang dimiliki kita untuk kepada orang lain untuk mensucikan harta yang kita miliki gitu. Nah, zakat ini bila dikelola dengan baik sebenarnya sangat berpotensi bisa menjadi jaring pengaman sosial bagi kelompok duafa dan mustadafin. Namun di Indonesia sayangnya pemberian zakat itu belum menyentuh kelompok perempuan dan anak dari korban kekerasan seksual, KDRT maupun incest. Nah, misalnya visum et repertum yang berbayar atau BPJS yang tidak menanggung biaya pemulihan para korban karena tidak dianggap sebagai penyakit begitu. Nah, dalam Islam itu sendiri baik korban, survivor, WHRD atau Women Human Rights Defender atau
aktivis pembela hak-hak perempuan itu seharusnya masuk dalam komponen golongan penerima zakat. Nah, karena memiliki kerentanan nyata dan membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak gitu agar mereka bisa bangkit mendapatkan perlindungan. Nah, korban dan WHRD itu bagian yang tak terpisahkan dalam bahasan buku yang kita akan bedah pada siang hari ini. Karena sulitnya situasi para korban menjadi temuan penting dalam buku ini, dan dari data-data lembaga filantropi di Indonesia juga belum memberikan perhatian serius pengalokasian dana zakat bagi para korban gitu. Padahal dalam buku ini para korban WHRD itu berhak menempati 4 golongan asnaf para penerima zakat sebagaimana yang termuat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 sebagai ijtihad kontemporer dalam berzakat dan sejatinya menjadi gerakan filantropi nasional sebagai jaring pengaman sosial. Nah, pada siang kali ini karena kita punya dua pemateri, kita akan melihat dari dua perspektif, dan dari perspektif HAM dan WHRD, kemudian nanti yang kedua ada dari perspektif WHRD sebagai asnaf fisabilillah gitu. Nah, tanpa berpanjang kata dari saya selaku moderator, maka akan saya persilahkan kepada pemateri yang pertama, Bu Alimatul Kiptiyah, yang akan memberikan perspektif dari HAM dan WHRD. Kepada Bu Alim, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya sudah dapat dengar dengan baik? Terdengar dengan baik, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari aktivis IMM Ciputat dan juga Mbak Yuliati, penulis buku, dan para narasumber, ada Mbak Damai, ada Pak Kiai Nur Ahmad, ya, dan juga dari teman-teman sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya mohon maaf karena saya posisinya di kereta menuju bandara dari Tugu, dan 7 menit lagi berangkat. Mudah-mudahan sinyalnya selama 7 menit baik ya, terkait dengan ini. Baik, teman-teman sekalian yang diberikan kepada saya ini dari Mbak Yuliati Mutmainah ya, kemarin perjalanan dari Jakarta ke Lombok 2 jam di pesawat, itu saya baca gitu ya, karena untuk persiapan hari ini. Nah, ada beberapa, saya sengaja tidak membuat PowerPoint ya untuk kali ini gitu ya. Ada beberapa hal yang sangat menarik yang saya baca. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi dan selamat dulu ya kepada buku yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena belum ada yang membahas sehingga luar biasa gitu. Kemudian buku ini sangat relevan sekali dengan isu kekerasan terhadap perempuan yang sekarang sedang marak dibicarakan dan juga marak terungkap ya. Apalagi kalau sekarang kita bicarakan dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai dari tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember peringatan Hari HAM yang akan datang. Nah, menariknya apa? Saya memang sejak lama sudah memegang buku ini ya, tapi memang belum sempat membaca secara detail, baru kemarin detail. Saya sebagai orang komunikasi, saya membaca sampai selesai tulisannya Mbak Yuli ya, itu sebelum membahas tentang kesetaraan dan sebagainya itu. Di situ tertulis dengan jelas data-data yang sangat kaya, terutama terkait dengan kajian media ya. Jadi saya lihat ini menarik sekali karena kajian media filmnya itu kuat gitu, terkait dengan isu-isu kekerasan seksual yang ditayangkan ya, yang ditulis dengan apiknya oleh Mbak Yuliati Mutmainah ini gitu. Nah, kedua, menurut saya buku ini sudah mencerminkan, mohon maaf ya, mungkin saya agak buka. Buku ini sudah mencerminkan tentang pemikiran-pemikiran berkemajuan gitu. Kenapa? Karena pemikiran berkemajuan itu ketika kita berargumentasi, kita harus berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan asumsi atau opini. Tapi harus ada data.
Nah, data yang acu atau yang diungkap oleh Mbak Yuli di dalam buku ini, saya pikir sangat bagus ya, karena sebenarnya inline dengan data-data yang ada di Komnas Perempuan. Kalau kita lihat misalnya 5 tahun terakhir, data kekerasan seksual itu sekitar 24.000. 24.000 sekian ya selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat sekitar hampir 30% darinya itu kasus kekerasan seksual berupa perkosaan. Kita tahu kalau sudah perkosaan itu ya Masya Allah, naudzubillah min dzalik, luar biasa traumanya, dan juga susah sekali untuk mengembalikan trauma-trauma yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga dari data yang ada itu sebenarnya 30% ya, hanya sekitar 30% itu yang diproses secara hukum. Kenapa ini hanya sekitar 30%? Ya karena ada definisi yang terbatas di dalam aturan yang ada, kemudian juga jenis yang terbatas, dan juga pembuktian itu masih banyak dibebankan kepada korban. Selain itu memang adanya budaya blaming the victim, budaya seksis, dan juga budaya patriarki yang sering menyalahkan korban. Karena itu, buku ini sangat relevan ketika kita baca di dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kita tahu misalnya di Komnas Perempuan mengusung tema ya tahun 2021 ini terkait dengan dukung korban, dukung penghapusan kekerasan seksual, lalu bagaimana kita gerak bersama mengesahkan payung hukum penghapusan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban. Nah, buku Zakat tentang korban ini di beberapa acara itu juga sudah sering saya sampaikan ya. Misalnya kemarin seminggu yang lalu ketika di NTB, kita silaturahmi dengan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Salah satu peserta menyampaikan bahwa korban-korban kekerasan seksual itu banyak ditangani di pesantren-pesantren, ya, di pesantren-pesantren ada shelter-shelter. Lalu kemudian gimana? Ini kan terbatas juga ya. Mereka di pesantren itu kan juga terbatas anggarannya. Sementara kita tahu korban kekerasan seksual itu kebutuhannya ketika untuk mengembalikan supaya tidak trauma itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ketika mereka tanya ini gimana ya caranya, maka kemudian saya sampaikan, coba kita pikirkan bagaimana zakat yang ada itu salah satunya digunakan untuk mendukung shelter korban kekerasan seksual itu gitu. Wah, mereka senang sekali itu, kayak ada ide ya untuk bagaimana zakat itu juga bisa diberikan kepada korban kekerasan seksual dan juga perempuan pembela HAM yang mengalami kerentanan. Ini kan ada 2 hal yang diusung nih. Satu korbannya, yang kedua adalah WHRD-nya. Satu korbannya, yang satu adalah pendampingnya. Ya, women right defender, yaitu perempuan pembela HAM. Nah, saya pikir sama-sama relevannya ya, baik itu korban ataupun juga pembela HAM-nya gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam buku ini juga sebenarnya selain beristihad dengan data, tetapi juga menyelesaikan problem persoalan yang memang dihadapi keseharian yang ada di depan kita gitu. Kadang-kadang memang banyak dibangun masjid yang besar-besar, ya toh, tempat ibadah yang mewah, tetapi banyak korban kekerasan di sekitar masjid itu yang belum terperhatikan dengan baik. Dengan alasan mereka tidak masuk dari 8 penerima zakat itu misalnya. Nah, saya pikir situasi seperti ini perlu dikritisi karena sebenarnya kalau kita kembalikan kepada majelis tarjih ya, yang mana memahami bahwa fikih al-ma'un ya, itu sudah ada perluasan makna. Siapa yang dikatakan mustad'afin itu gitu. Sehingga sebenarnya ya buku ini sesuai dengan pemikiran-pemikiran tarjih yang saya pahami paling tidak ya, bahwa pemahaman mustad'afin itu diluaskan, tidak hanya terbatas kepada 8 secara tekstual yang ada di situ gitu.
Atau misalnya ya ini berarti kan miskin perlindungan. Korban kekerasan bisa kita artikan sebagai miskin perlindungan. Maka tidak ada salahnya ya yang kita keluarkan itu salah satunya untuk korban kekerasan seksual itu. Namun demikian Mbak Yuli, menurut saya buku ini akan lengkap jika ditambah di belakang itu adalah informasi-informasi teknis ya yang berisi tentang kemana ini aku mau berzakat nih untuk korban kekerasan seksual, tapi aku harus kemana gitu. Nah, buku ini masih mengharuskan kita untuk searching, buka Google, buka laptop lagi gitu, sehingga tidak langsung cospleng gitu loh. Maunya kita itu kan pengennya tuh ya zaman instan, ini pengennya instan ya Mbak Yulia. Jadi nggak hanya konsep, tapi juga teknis itu kalau bisa langsung tik gitu ya. Sehingga orang ketika sedang membaca buku ini kan sedang semangat-semangatnya tuh. Oh iya ya. Tapi mana nih nomor rekeningnya mana nih? Nomor tujuannya mana nih? Nah itu masih mencari-cari lagi. Nah ketika mencari-cari lagi, buku sudah tidak ada tangan lagi, udah girohnya udah hilang lagi gitu loh. Informasi-informasi teknis ya, untuk memfasilitasi para dermawan-dermawan itu ya yang akan meluangkan zakatnya. Yang akan meluangkan zakatnya untuk para korban kekerasan seksual. Mohon maaf ini saya nggak pakai masker jadi ditegur sama kondekturnya. Nah, saya pikir itu poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Mbak Yuli atas bukunya yang keren. Kalau kurang sana sini itu hal yang wajar. Dan kemudian suatu saat siapa tahu di edisi kedua nanti akan ditambahi dengan informasi-informasi teknis yang memudahkan calon atau kandidat-kandidat dermawan-dermawan yang mulai berpikir untuk mustadafin dengan korban kekerasan seksual dan juga perempuan pembela HAM. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal yang bisa dipetik walaupun hanya sebentar di dalam kereta ini dan mudah-mudahan tidak mengganggu diskusi kita untuk selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan Mbak Sari, Mbak Yuli dan juga semuanya. Mudah-mudahan diskusi bisa berjalan dengan lancar dan membawa kemanfaatan dan menjadi amal jariah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prof sudah ikut mengkampanyekan zakat bagi korban di daerah-daerah. Hatur nuhun banget. Hati-hati di jalan Mbak Prof. Sudah. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Alim atas penyampaian materinya tadi, di mana korban juga masuk ke dalam kategori miskin, yaitu miskin perlindungan dan WHRD-nya sebagai pendamping juga begitu. Dan ada satu poin tadi dari buku ini mungkin akan lengkap jika ditambah info teknis kemana zakat atau dana untuk perlindungan kekerasan itu bisa disampaikan ya Kak tadi. Kemudian ada pemateri yang kedua untuk Cak Mat, kami persilahkan dari perspektif WHRD sebagai asnaf fisabilillah. Pada Cak Mat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Alimatul Kiptiah senior kami, guru kita di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang kami hormati Mbak Yulianti Mutmainah, ini potensial ya, kader kita yang sangat potensial. Mudah-mudahan semakin bisa mengembangkan ilmu melalui buku-buku dan kajian-kajiannya.
tentu diharapkan terus bisa membumi dengan gagasan-gagasan kemuhammadiyahan dan keislaman. Yang kami Terima kasih, hormati Kanda. ya, Ketua Pimpinan Cabang IMM Ciputat, Mas Mizan Al-Araf. Ini beliau adalah putranya sahabat saya, Bapak Azrul Tanjung atau Bang Azrul Tanjung. Ini. Dulu saya main ke rumahnya itu, Mas Mizan ini masih imut-imut karena masih masih anak-anak dulu waktu saya main tahun 2000 sekian, tahun 2000-an. Nah, sekarang sudah luar biasa, sudah jadi kader utama di IMM Ciputat ya, ketua cabang, luar biasa. Dulu saya menjadi ketua cabang tahun 98, 97, 98. Sekarang ada Mas Mizan ya ketuanya ya, luar biasa. Dan para kader-kader semuanya yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menggiatkan, semarakkan diskusi dan kajian-kajian di IMM, bukan hanya kajian tapi juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan ya. Nah, ini salah satunya Mbak Yulianti ini juga menggunakan kajian plus pemberdayaan melalui buku dan lain-lain. Nah, hari ini ada juga narasumber kita tadi yang memberi sambutan, Mbak Damai. Salam kenal, saya mungkin pernah tahu, cuman belum hafal ya. Mohon maaf kalau baru ketemu hari ini. Dulu kalau saya pernah bergabung di Rahima dan sampai sekarang masih menjadi salah satu pengurus di Rahima ya. Satu lagi yang lembaga yang didirikan oleh Ibu Nuriyah Wahid adalah Puan Amal Hayati. Dulu saya sempat 2 tahun berjibaku di dalam Puan Amal Hayati saat awal-awal berdiri ya, tahun 2000 sampai 2001. Nah, itu juga waktu itu ngurusin perempuan korban kekerasan. Jadi kita mendirikan beberapa Women's Crisis Center di beberapa pesantren, dan di pesantren-pesantren itu menerima aduan-aduan kalau ada perempuan korban kekerasan, dan kiai-kiai di pesantren itu dan bunyai-bunyainya siap mendampingi perempuan-perempuan korban kekerasan yang mengadu ke pesantren. Nah, salah satunya di Jember, lalu tadi yang diceritakan Mbak Alima itu di Nahdlatul Wathon, itu juga salah satu pesantrennya yang bergabung dengan Puan Amal Hayati yang pusatnya ada di Ciganjur. Lalu ada yang di Cirebon, di Bondowoso, dan di beberapa tempat. Oke, itu sekilas. Saya akan memulai dari tema ini. Pertama, saya menyambut baik buku ini adalah buku yang sangat bagus ya, buku yang ditulis dengan lengkap, dengan analisis yang tajam dan juga contoh-contoh yang konkret, data-data yang bagus. Memang mungkin bisa ditampilkan juga beberapa pendapat para ulama klasik ya, misalnya mazhab ini bilang apa, mazhab ini bilang apa, dan seterusnya. Lalu kemudian dalam konteks kekinian ini bisa ditarik ke sini, ini bisa ditarik ke sini, ya itu mungkin akan jauh lebih lengkap lagi. Tapi ini luar biasa, sudah keren ya. Selamat untuk Mbak Yulianti yang sudah membuat tulisan bagus. Oke, saya akan memulai dari sudut dari ayat, diawali dari surat Al-Baqarah ayat surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 60 yang dikatakan tentang orang-orang yang mendapatkan bagian dari zakat atau sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa firiqab. Ya, mana tuh ayatnya? Ya, itu ada 8 golongan yang disebutkan di dalam ayat ini, termasuk orang-orang yang menerima manfaat dari zakat. Nah, golongan ini memang mengalami
pengembangan atau perkembangan. Kalau orang fakir miskin itu cakupannya luas, bukan hanya fakir miskin dalam konteks definisi lama bahwa fakir itu orang yang tidak punya apa-apa, lalu dia tidak bisa melakukan usaha apa-apa, maka dia perlu dibantu dengan zakat. Oke, itu zaman sekarang masih ada orang yang model demikian. Ini orang yang sama sekali tidak punya faktor-faktor produksi, sehingga dia tidak bisa mencukupi kehidupannya sama sekali karena cangkul nggak punya, sawah nggak punya, kebun nggak punya, kail juga nggak punya, mau nyari ikan juga nggak bisa, dan seterusnya. Sehingga mereka ini ya sama sekali memang harus ditolong melalui zakat. Saya pikir itu masih tetap bisa masih relevan ya, sampai kapanpun mungkin adalah kelompok yang namanya fuqara ini. Lalu ada kelompok masakin. Yang kedua, kelompok masakin itu adalah kelompok yang kategorinya sudah lebih baik. Masakin itu dipahami oleh para ulama sebagai orang yang sudah punya sesuatu, dia sudah punya, mungkin dia punya tanah sedikit, mungkin dia punya warung kecil, mungkin dia punya pekerjaan sebagai apa gitu ya, tukang cuci mobil atau sopir atau pembantu rumah tangga dan lain sebagainya, tetapi penghasilan yang ia dapatkan itu tidak cukup untuk memberi makan dirinya dan keluarganya. Sehingga dia kategorinya adalah miskin. Miskin itu punya sesuatu tapi tidak cukup. Misalnya kalau cukup itu dengan angka 10, dia punyanya hanya 7. 3-nya tidak ada. Maka 3-nya itu perlu dicukupi dengan melalui zakat atau sedekah. Nah, dari sini kemudian bisa dikembangkan. Bagaimana kalau orang yang buruh-buruh pabrik yang gajinya di bawah standar, mereka masuk ke kategori mana? Ya, bisa dimasukkan ke dalam kategori miskin karena dia sudah bekerja, tetapi hasil dari pekerjaannya itu belum cukup untuk memberikan kecukupan makan. Setidaknya untuk kebutuhan pokoknya dia belum terpenuhi. Maka itu bisa dimasukkan dalam kategori miskin. Lalu berikutnya wal amilina 'alaiha, kelompok yang ketiga adalah mereka yang bekerja untuk kegiatan zakat dan sedekah. Artinya mungkin amil ya, orang-orang yang ngurusi zakat. Jadi bagaimana dia menginventarisir atau menggali potensi zakat itu, lalu kemudian mendata siapa-siapa yang pantas untuk diberikan zakat, lalu kemudian dia mendistribusikan kepada siapa zakat itu disampaikan sesuai dengan fikih zakatnya. Itu amil. Nah, kalau sekarang mungkin ada di Indonesia ada namanya Basnas, ada namanya Basda, ada namanya Lazismu, ada namanya Lazisnu dan lain-lain ya, banyak sekali. Ada dompet du'afa, ada Al-Azhar dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, tapi itu semua kalau di Indonesia ada sertifikasinya, disertifikasi. Layak atau tidak ini disebut sebagai lembaga amil. Ada itu lembaga mensertifikasi mereka. Lalu yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya perlu dibantu. Orang-orang yang hatinya sedang mengalami bimbang, sedang mengalami masalah, sedang tertimpa masalah yang berat, sehingga mereka ini harus dibantu dengan zakat. Nah, sesungguhnya perempuan korban kekerasan itu dalam konteks tertentu, mereka ini adalah wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang hatinya sedang perlu dibantu. Mereka sedang galau, mereka sedang mengalami masalah berat. Di keluarga dia dikucilkan, dianggap sebagai orang yang telah ternodai, di masyarakat dia dikucilkan sebagai perempuan yang nakal, lalu di tempat ibadah mungkin dia dianggap sebagai perempuan yang tidak suci dan lain sebagainya. Sehingga mereka ini butuh dukungan. Nah, dukungan itu kalau menurut hadis Nabi kan mu'allaf itu dua bidang ya. Ada orang yang Islam tetapi hatinya masih perlu dibantu, sehingga nanti dengan dibantu dia hatinya menjadi kuat untuk dalam berislam.
Ada orang kafir tetapi diharapkan orang kafir ini bisa menjadi penyokong Islam. Maka itu bisa dikasih zakat. Maka Nabi pernah membagi zakat 100 ekor unta kepada seorang kafir yang diharapkan kekafirannya ini jangan terlalu berat, jangan terlalu memusuhi Islam lah. Nah, kira-kira begitu. Nih dikasih zakat nih, tapi kamu jangan musuhi Islam ya, kira-kira begitu. Lalu kemudian orang ini tiap waktunya terima zakat terus. Tiap ada zakat dia terima zakat. Akhirnya apa? Dulu dia sangat benci kepada Nabi, kemudian menjadi sangat mencintai Nabi. Jadi itu kepada orang kafir yang awalnya memusuhi agama ya. Tetapi kemudian dikasih zakat oleh Nabi, lama-lama dia menjadi ini. Nah, dalam konteks ini ada sebagian yang bisa dimasukkan bahwa perempuan korban kekerasan, dalam arti ini kekerasan yang berat-berat ya, dan biasanya perempuan yang korban kekerasan itu ada kalanya memang dia orang mampu, tapi ada kalanya orang yang tidak mampu. Kalau orang yang tidak mampu bisa dimasukkan golongan fakir miskin, udah masuk, udah pasti karena dia nggak mampu. Atau kalau dia orang mampu, tetapi hatinya sedang galau, hatinya sedang bimbang, hatinya sedang merasa ujiannya sangat berat. Bagi dia, saya ini sudah Islam, tapi kok cobaan saya banyak sekali. Nah, mereka ini mungkin bisa bimbang nih. Maka bisa jadi mereka ini bisa dimasukkan ke dalam golongan wal mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang hatinya sedang bimbang dan harus ada approach gitu ya, ada pendekatan-pendekatan, ada dukungan-dukungan, bahkan termasuk dukungan material ya, sehingga dia bisa eksis kembali, dia bisa bangkit kembali, dia bisa recovery terhadap kejiwaannya, pikirannya yang berat, tekanan-tekanan yang ia alami, lalu dia bisa bangkit kembali. Itu bisa dimasukkan ke dalam golongan wal mu'allafati qulubuhum. Walaupun definisi orang lama mengatakan mu'allafati qulubuhum itu ya orang yang baru masuk Islam, nah, lalu dia perlu dikasih bantuan zakat biar dia makin kuat Islamnya, yaitu oke, tetap itu bisa berjalan. Tetapi orang-orang yang sudah Islam pun, tetapi orang yang bimbang, hatinya ini sedang galau ya, sedang galau. Saya ini akan terus menjadi orang Muslim, tapi orang-orang menolak saya ke sana ditolak, saya ke sana ditolak, saya ke sana ditolak. Mereka ini butuh dukungan moral yang luar biasa, dan bukan hanya dukungan moral, tapi juga dukungan material. Kalau memang dia diusir dari rumahnya, di sana nggak tertampung, di sana nggak tertampung. Nah, kalau dia misalnya ditampung di pesantren, ditampung di panti khusus atau di shelter-shelter khusus, nah mereka ini zakat atau sedekah dari dana asnafnya mu'allafah. Jadi bisa dimasukkan ke situ. Lalu wafir riqab. Wafir riqab ini adalah orang-orang Assalamualaikum Kanda. Suaranya Kanda? Masih di-mute Kanda? Ya, maaf, rupanya ada jaringannya terputus. Baik, saya lanjutkan. Jadi, wafir riqab ini, kalau teori dasarnya kan orang-orang yang sedang diperbudak. Mereka yang diperbudak atau mereka yang jadi budak, dan untuk memerdekakan diri, dia harus menebus dirinya. Dan untuk menebus dirinya itu dia nggak punya dana, maka dia bisa dibantu dari dana zakat atau sedekah untuk agar dia bisa bebas sebagai budak, lalu kemudian menjadi manusia yang merdeka. Nah, dalam konteks saat ini, orang-orang yang menjadi korban, ya terutama perdagangan manusia, ya perempuan yang gila, itu adalah orang-orang yang sedang mengalami perbudakan sesungguhnya. Dan orang-orang yang sedang mengalami perbudakan ini, ya tentu bisa ya dibantu atau bisa disisihkan dana zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka bisa keluar sebagai manusia yang merdeka, keluar dari perbudakan
keluar dari manusia yang tertekan, yang ditindas, yang diintimidasi, dan seterusnya, lalu keluar sebagai manusia yang merdeka, dan lain seterusnya. Itu bisa dimasukkan dalam kategori wafirikop. Selama ini mungkin wafirikop ini mungkin ya orang masih mencari mana ada budak zaman sekarang, itu agak sulit. Kalau budak dalam arti letterlek itu memang agak sulit. Lalu wal gharimin, dan orang-orang yang terhutang, orang-orang yang berhutang, yang menanggung hutang yang sangat berat, sehingga dia tidak mampu membereskan hutang itu kecuali dibantu dengan zakat. Nah, mereka ini juga orang-orang yang bisa dibantu, diberikan porsi dari zakat. Nah, konteks yang lebih luas, wagorimina ini adalah ya bisa dikembangkan menjadi orang-orang yang dia tidak bisa memenuhi menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka secara ekonomi karena dia terlilit utang atau dia terlilit hukuman. Dia harus membayar denda dan denda itu dia tidak mampu membayarnya kecuali harus dengan bantuan zakat. Maka orang-orang semacam ini bisa masuk kategori wal gharimin. Lalu wa fisabilillah. Nah, yang poin kita sekarang adalah bagaimana dengan fisabilillah? Nah, fisabilillah ini memang ada dua pendapat. Ada pendapat ulama klasik yang mengatakan bahwa fisabilillah itu hanya dibatasi pada urusan membela negara. yakni orang-orang yang sedang berjuang membela negara. Para pejuang, para orang-orang yang menghadapi musuh, lalu mereka ini butuh butuh bekal untuk perang, butuh bekal untuk membela negara, butuh bekal untuk merawat, memelihara keluarganya, maka dia bisa diberi zakat dengan golongan fisabilillah. Tetapi ada menarik pendapat dari ulama, ada namanya Imam Al-Kasani ya. Imam Al-Kasani ini kalau tidak salah dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Bada'i, beliau mengatakan bahwa sabilillah itu adalah semua yang masuk kategori ibadah. Jadi semua yang masuk kategori ibadah, dan itu yang sangat penting, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali atas bantuan zakat, maka itu bisa dimasukkan ke dalam kategori sabilillah. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai salah satu kajian fikihnya ya, bahwa menurut Imam Al-Kasani bahwa sabilillah itu ya umum, yaitu mencakup pembangunan kemaslahatan umat, termasuk membangun masjid. Kalau di satu desa nggak ada masjid, nggak ada musola, sementara orang tidak mungkin bisa kumpul Jumatan kalau tidak ada masjid, maka mau tidak mau uang zakat bisa digunakan membangun masjid. Kalau di satu desa tidak ada sumur, lalu orang di situ mencari sumur jauh sekali, maka mau tidak mau untuk menyempurnakan ibadah, dia bisa wudhu, dia bisa mandi, dengan bisa mencuci, harus ada sumur, maka sumur itu menjadi fisabilillah. Nah, itu dengan kategori menurut pendapat Imam Al-Kasani, sabilillah itu maknanya bisa luas. Nah, kalau kita menggunakan pendapat ini, maka bisa jadi perempuan-perempuan pembela HAM, pembela asasi manusia, orang-orang yang berkecimpung dalam hal pembelaan perempuan korban dan lain sebagainya, itu jika dia memang kondisinya harus dibantu dengan zakat, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori fisabilillah. Termasuk korban-korbannya. Nah, kalau korban-korbannya bisa dikategorikan sebagai menolong korban atau membela orang yang menjadi korban, dan membela orang yang telah berjuang membela korban. Nah, jadi membela si pembela. Membela si pembela. Nah, kalau satunya membela korban, satu lagi membela si pembela korban. Dengan kata lain, si pembela korban ini kan bisa aja orang yang tidak punya gaji, orang yang memang spesialis ngurusin korban. Dia tidak ada kerjaan yang lain kecuali hanya ngurusin korban. Maka bisa jadi mereka diambilkan dari jatah fisabilillah untuk mendorong agar si para pembela
hak asasi manusia, pembela korban ini, dia bisa menghidupi dirinya dan juga bisa menghidupi perjuangannya. Begitu. Menurut saya itu bisa dimasukkan dalam pendapat antara lain oleh Imam Al-Kasani ya. Walaupun secara jumhur ulama di mazhab-mazhab secara besar mereka menyebut kalau sabilillah itu urusannya perang saja. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat yang moderat. Ini ulama klasik ya, tapi pikirannya sudah moderat. Imam Al-Kasani. Ya mungkin kalau sekarang Imam Yusuf Al-Qardawi itu termasuk orang moderat. Nah, maka bisa dimasukkan hal-hal yang menjadi kepentingan umum, kemaslahatan umum, dan itu tidak bisa bergerak kecuali dengan bantuan zakat dan sedekah, maka bisa diambilkan dari uang zakat atau uang sedekah. Tapi tentu semuanya harus dikelola dengan pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, ya pertanggungjawaban yang baik, laporan yang baik, karena itu semua akan semakin menyempurnakan ibadah zakat itu. Karena orang itu zakat, tapi tetap juga zakat itu harus dikelola dengan manajemen yang bagus. Dan manajemen yang bagus itu tentu perlu biaya, perlu dana, dan seterusnya. Saya pernah dapat, ada satu kalimat yang menurut saya penting untuk dipikirkan ya. Itu Profesor Az-Zumardi. Suatu ketika beliau itu naik pesawat. Dalam sebuah acara, beliau sedang mau memberikan ceramah di mana begitu. Beliau naik pesawat di kelas ekonomi. Lalu dia ketemu salah satu pengurus zakat. Ya, pengurus zakat. Pengurus zakat ini naiknya di kelas VIP. Lalu beliau bertanya gini, "Loh Mas, Anda kursinya di mana?" "Oh, saya di kelas yang ini." "Loh, Anda ini bukannya pengurus zakat?" "Iya, saya pengurus zakat." Nah, oke, ya akhirnya Pak Az-Zumardi senyum-senyum saja. Maksudnya beliau senyum-senyum saja itu, lah ya ini orang ngurusin zakat, tapi pesawat aja harus naik yang VIP gitu ya. Nah, sementara seorang Profesor Az-Zumardi Azra, seorang rektor, waktu itu beliau sebagai rektor ya, rektor UIN yang legendaris gitu, itu naik pesawatnya kelas ekonomi gitu ya. Ya memang beliau adalah orang yang sederhana ya, tampilannya biasa gitu, low profile gitu ya. Tetapi beliau menyampaikan ini di kelas waktu kami sedang kuliah di Pasca Sarjana, beliau mengatakan, janganlah orang menggunakan zakat itu untuk kepentingan yang kurang sesuai dengan maksud tujuan zakat itu sendiri. Nah, maksudnya kalau naik pesawat ya naik pesawatlah yang ekonomi lah, kira-kira begitu. Kecuali kalau uang sendiri ya, kalau uang sendiri nggak ada masalah. Mau naik jet pribadi juga silahkan gitu ya. Oke, baik. Saya hanya menyampaikan itu dulu sebagai pengantar, tetapi intinya adalah korban kekerasan dan pembela korban kekerasan itu bisa dimasukkan ke dalam aspek atau kepada asnaf tertentu dari zakat itu. Bukan hanya masuk dalam fisabilillah. Artinya fisabilillah bisa. Tapi kalau dia fakir miskin, yang jadi korban, nah ya dia menjadi asnaf dari fakir miskin, dan juga kalau memang masih kurang bisa ditambahkan dengan sebagai seorang fisabilillah. Tetapi kadang-kadang di masyarakat kita kan kita ketemu dengan pemahaman-pemahaman klasik yang mengatakan nggak bisa begitu. Nah kalau ketemu pemahaman yang klasik itu ya mau nggak mau kita harus menggunakan strategi. Oke, kalau dimasukkan di fisabilillah belum bisa, bagi sebagian orang yang mengatakan nggak bisa, kita masukkan saja di golongan mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang hatinya sedang galau, orang-orang yang sedang tertekan jiwanya, dan mereka ini harus dimerdekakan jiwanya, dimerdekakan jiwa raganya, sehingga mereka bisa berdiri tinggi atau duduk bisa setara dengan manusia merdeka yang lainnya ya. Atau dimasukkan dalam kategori wafir rikob, yakni orang-orang yang sedang diperbudak oleh sistem yang tidak adil, sistem sosial, sistem yang tidak adil, yang membuat mereka kemudian terjebak dalam perbudakan modern, yakni trafficking dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya nggak tahu tadi dikasih waktu berapa menit, pokoknya
bicara saja, dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan PPT ya, karena kesibukan yang sangat padat. Ini juga baru pulang dari satu pengajian, belum sempat nongkrongin laptop, artinya belum sempat bikin PPT. Ya sudah, yang penting ya ngobrol aja lah ya, diskusi aja lah dengan khususnya dengan adik-adik dan kader-kader muda yang ada di Ciputat nih ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih pengantarnya. Sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti sebagai salah satu gerakan. Kalau perlu mungkin IMM bisa bikin inisiasi ya, zakat untuk korban kekerasan dan pembela korban kekerasan. Nanti dibikin apanya, linknya, dibikin rekeningnya, dibikin laporannya dan seterusnya. Pokoknya dimulai saja. Kalau di UIN kan ada namanya ZTF ya. Apa itu namanya? Mohon maaf, saya lupa. Trust di UIN. Fund. Trust Fund. Nah, Trust Fund. Ya, oke, itu kan di UIN, di dalam UIN. Nah, di IMM bikin lah ya. IM bikin sendiri. Nanti di bukunya Kak Yuli yang edisi terbaru ditulis di sini. IMM Ciputat sebagai amil zakat perempuan korban kekerasan dan pembela korban kekerasan. Kasih nomor rekeningnya, kasih nomor teleponnya, kasih websitenya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, biar semua orang bisa bantu. Ya jangan berpikir besar-besar dulu. Kalau ada 1.000 orang, masing-masing kirim 50.000 aja ke rekening itu kan bisa menjadi gerakan yang luar biasa. Anda bisa membuat menyewa kontrakan di Ciputat yang lagi kosong itu untuk menampung perempuan-perempuan korban kekerasan, dan mereka bisa dikasih makan, dikasih ini pakaian dan seterusnya. Yang perlu sekolah ya mungkin bisa dibantu sekolahnya anak-anaknya dan seterusnya. Itu bisa diambilkan dari dana-dana yang kita bisa gali melalui para muzaki dan mutasodik itu. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Kanda, makasih banyak Kanda. Subhanallah. Sama-sama. Jadi ada nambah Baik. satu nih indikatornya dari Kanda Kiai. Ketum, ini sudah langsung diusulkan nih sama Kanda Kiai. Ya memang harus ini gercep menangkap ini kesiapan. Tadi rekomendasi dari Cak Amal itu menarik sekali ya. Nanti kita bisa obrolkan lah dengan Imawati Ciputat ya, Kak Yuli tentunya. Terima kasih juga atas sarannya Cak Mat. Nanti kami segera diskusikan dan segera lebih progresif lagi sehingga kita bisa sinergitas kita semangatkan untuk kepada teman-teman yang terdampak kekerasan seksual kepada perempuan dan anak tentunya. Terima kasih. Makasih banyak Anda, makasih banyak Ketum. Kembali ke Intisar ya. Ya, terima kasih Camat atas penyampaiannya. Tadi udah ada perspektif WHRD sebagai asnaf fisabilillah berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 tadi, berarti korban kekerasan dan pembelanya itu bisa masuk ke asnaf tertentu tergantung bagaimana keadaannya. Jika keadaannya kurang atau miskin, bisa masuk ke asnaf miskin, juga bisa masuk ke sabilillah, juga bisa masuk ke mu'allafati qulubuhu ya tadi. Mungkin itu sebagai pengantar dari Cak Mat tadi. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Bisa langsung raise hand untuk penanya pertama. Ya, udah ada peserta Nursiah. Dipersilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Imawati Ciputat atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Sia dari Imawati Ciputat. Izin bertanya tentang zakat terhadap korban kekerasan seksual ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk zakat ini diberikan atau didistribusikan melalui mana
dan berupa apa zakat tersebut. Karena menurut saya hal ini adalah hal yang baru, sesuatu yang baru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan pertama dari Nursia. Ingin langsung dijawab atau menunggu boleh, langsung. Pertanyaan lain? Oh iya, silakan. Langsung saja, dan nanti disambung ya. Jadi bisa dilakukan melalui lembaga. Kalau bisa memang lembaga yang mengelola, artinya jangan pribadi ya. Kalau lembaga itu biasanya kerja kolektif. Jadi mungkin kalau misalnya IMM bisa memelopori, bikin saja di IMM itu misalnya istilahnya apa namanya ya, mungkin tidak usah disebut lembaga amil zakat ya, karena itu harus ada urusan dengan izin dan macam-macam. Tapi mungkin dikasih nama apa ya, misalnya gini, dompet peduli perempuan korban, atau misalnya dompet peduli korban kekerasan, misalnya gitu. Nanti itu isinya di dalamnya ada zakat, ada sedekah, ada infak gitu ya. Jadi lebih luas cakupannya, bukan cuma zakat. Kalau zakat itu kan ya boleh dibilang kalau harta itu kan 2,5%. Tapi kalau sedekah kan bisa lebih luas, infak bisa lebih luas gitu ya. Orang mengeluarkan zakat itu paling misalnya orang kalau gajiannya 6 juta, ya mungkin dia keluarkan zakatnya berapa. Tapi kalau orang duitnya banyak, dia bisa keluarkan infak bisa banyak sekali. Kalau infak itu kan nggak terbatas gitu ya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah itu ya. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu cakupannya bisa luas sekali, dan itu bisa skala besar ya. Bisa nanti ada orang saya mau infak rumah, saya mau infak tanah untuk perempuan korban kekerasan misalnya gitu. Itu bisa dikelola. Nah, mungkin IMM suatu saat bisa jadi asrama putri IMM itu nanti berpikir ulang tentang mungkin nggak misalnya kalau ada dana dari dompet peduli korban ini, nanti dana itu bisa sebagian digunakan untuk menyewa satu rumah itu menjadi shelter perempuan korban kekerasan. Nah, di situ ada imawati yang ngurusin gitu ya. Imawati yang kuliah di UIN atau kuliah di UMJ atau di Ahmad Dahlan atau di mana yang dekat-dekat situ. Nah, dia ngurusin korban kekerasan ini. Nah, sambil dia yang menjadi apa namanya? Amilina wal amilina alaiha. Dia menjadi amilnya, dia ngurusin korban itu, dia masih bisa kuliah, dan itu menjadi gerakan yang luar biasa. Ya, gerakan yang luar biasa. Kalau di Ciputat itu ada satu rumah misalnya disewa, oh ini rumah ini disewakan dengan harga sekian, ya itu bisa diambilkan dari dana dompet peduli korban itu. Nanti di situ ada perempuan yang perlu dibantu, perlu diberdayakan, perlu di recovery, nah, itu dimasukkan di situ. Nanti ada kalau dia punya anak-anak yatim atau anak-anak kecil yang harus diselamatkan, mungkin anak-anaknya nanti bisa dibantu mencari beasiswa dan lain sebagainya dari dana itu. Itu Camat pikir itu realistis untuk dilakukan ya, realistis untuk dilakukan. Asal ada yang nongkrongin. Jadi mungkin kader semester 3, dari semester 3 ke semester 8 itu kan masih butuh 5 semester. Jadi masih memungkinkan lah dari semester 3 ke semester sampai lulus itu nanti ada kader di belakangnya lagi gitu. Jadi nanti pengembangan dari asrama putri IMM yang di Ciputat itu hanya berapa kamar, paling kalau nggak salah cuma 6 kamar gitu ya. Nah, mungkin bisa dikembangkan dengan menyewa satu rumah menjadi rumah shelter, rumah aman bagi korban, dan itu nanti dibiayai dari dana
zakat infak sodakoh yang dikelola oleh di bawah tanggung jawab IMM Ciputat tentunya. Karena itu harus lembaga ya. Nah, oke. Mungkin itu. Atau misalnya kalau ada yang bisa lobby ke Lazismu pusat, bisa juga. Cuman Lazismu pusat kan itu urusannya besar-besar. Jadi mungkin harus diskusi dulu, harus ini dulu, agak protokolernya agak panjang. Ya lebih gampang ya IMM Ciputat saja. Dan IMM Ciputat itu harus dipahami, IMM Ciputat itu adalah laboratorium kepemimpinan ya. IMM Ciputat itu laboratorium kepemimpinan dan orang-orang seperti Pak Din Samsudin itu kan dididik di IMM Ciputat. Beliau bisa menjadi tokoh besar. Lalu Mas Pramono Ube Tantowi itu kan dimulai dari IMM Ciputat dan beberapa tokoh-tokoh lainnya itu dimulai dari IMM Ciputat. Maka nggak usah berkecil hati, IMM Ciputat itu bisa melakukan tugas-tugas besar. Dan mumpung Mas Mizan ini sebagai ketuanya, Anda bikinlah gerakan yang dahsyat gitu, sehingga Anda patut dikenal sebagai IMM yang dahsyatullah, kan begitu. Baik. Ya, terima kasih banyak, Pak. Nah, di sini ada IMM Ahmad Dahlan. Bisa kerjasama nanti dalam hal ekonominya. Kerjasamalah dengan IMM Ahmad Dahlan yang ahli di bidang keuangan, pembukuan, gitu ya. Nah, IMM Ciputat konseptornya IMM Ahmad Dahlan yang bagian pembukuannya, ininya, akuntansinya. Ini sudah sesuai belum dengan pedoman akuntansi dan seterusnya. Ada di sini IMM Ahmad Dahlan ya, ada Maesa, ada siapa lagi tadi? Nah, ya, oke, bisa dikolaborasi gitu ya. Nah, zaman Cak Ahmad dulu kerjasama dengan IMM Ahmad Dahlan itu udah sangat-sangat bagus gitu ya. Anda tanya tuh sama Pak Yayat, sama Pak Imal, itu beliau adalah orang-orang yang sejak dulu IMM-nya kerjasama dengan IMM Ciputat. Kalau ketika ada sesuatu di IMM Ahmad Dahlan, larinya ke Ciputat. IMM Ciputat kalau ada sesuatu yang perlu, larinya ke Ahmad Dahlan. Nah, itu udah dari zaman dulu itu. Jadi Anda jangan meninggalkan sejarah. Ini sejarah yang perlu untuk disebut biar di antara IMM Ahmad Dahlan, IMM UMJ, IMM Ciputat, IMM Cirende dan lain-lain, IMM UHAMKA termasuk, itu sesama IMM itu harus ada kolaborasi. Nah, terutama yang paling dekat adalah ya IMM yang di UMJ dan Ahmad Dahlan lah yang paling dekat. Baik, terima kasih. Makasih banyak Anda. Ini Ketua IMM Ahmad Dahlan, ITB Ahmad Dahlan, Ahmad Suban juga ada di Zoom. Makasih Ketum. Oh iya ada ya. Hadir juga ya, ini. Mas Subhan ya. Silakan dikoordinasikan. Oh iya, sekedar mengingatkan ya, ayahnya Mas Mizan ini dulu adalah Ketua Ahmad Dahlan ya, Ketua STI Ahmad Dahlan, ayahnya Bang Mizan ini. Iya. Nah, kalau sekarang namanya rektor ya, Kanda ya. Nah, sekarang namanya rektor. Dulu Ketua STI Ahmad Dahlan Jakarta, Bang Azrul. Beliau adalah yang membackup IMM Ahmad Dahlan yang dulunya sempat mati suri, lalu kemudian bisa hidup kembali. Itu salah satu yang membackup adalah Bang Azrul Tanjung, ayahnya Bang Mizan ini. Jadi tidak ada kesulitan untuk berkolaborasi ya. Apalagi Bang Mizan ini sudah menjadi ketua IMM Ciputat, ayahnya dulu yang membackup IMM Ahmad Dahlan. Ya udah, tinggal dibicarakan aja di meja ngopi atau meja ngeteh gitu ya. Kunjungan ke Ciputat atau kunjungan ke Ahmad Dahlan, silakan berbalas kunjungan. Siap Kanda. Makasih banyak ya. Anda. Ini Mizan dan Suban ada di Zoom ini, dua-duanya para ketum. Ya, oke. Baik. Udah, masih ada pertanyaan atau sudah cukup dulu? Masih untuk 2 orang lagi, Cak. Oke, silakan kalau ya, ada. Tadi masih yang pertama. Mungkin untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung raise hand.
Iya, sudah ada peserta Brina Kalista. Langsung saja Baik, mohon dipersilahkan maaf untuk karena menyampaikan sinyalnya pertanyaannya. agak terganggu. Baik, Iya. terima kasih pada para pemateri. Izin bertanya, sekiranya bagaimana kita menyikapi kasus di mana pembela HAM ini rentan diserang karena kegiatan yang mereka lakukan. Jadi kita sebagai masyarakat biasa, baik yang mungkin kita mengalami sendiri ketika kita di sekitar kita yang mengalami hal tersebut. Terima kasih. Bagaimana kita menyikapinya? Yang jawab saya apa Mbak Profesor Ali masih ada? Apa sudah naik pesawat nih? Bisa langsung ke Prof. Alim. Prof. Masih ada di Zoom? Apa sudah naik pesawat? Masih di Zoom. Oh, masih. Ya apa? Oh, iya. Ini tadi baru mau masuk X-ray. Gimana? Iya, tadi ada pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi pembela HAM itu yang terkena diskriminasi gitu, Prof? Ya, gini ya, mohon maaf ini jadi untel-untelan dan saya masih ngantri gimana ya, nggak enak juga maksudnya menjawab di tengah jalan. Kalau tidak Atau memungkinkan nggak apa-apa, nanti biar diwakili saja. Ya, nanti saya bisa mungkin dijawab Mbak Yuliati Mutmainah dulu atau Pak Kiai ya, karena kebetulan ini tas saya harus masuk X-ray dulu. Ya, mohon bisa dimaklumi, Prof. Ya, Prof. Ya, nggak apa-apa. Pak Kiai, monggo. Nanti habis itu ada Mbak Damai juga masih ada di Zoom. Monggo, Pak Kiai, Mbak Damai. Saya menambahkan sedikit. Jadi memang salah satu tantangan orang-orang yang membela korban kekerasan itu tantangannya ya dia akan berhadapan dengan pelaku-pelaku yang pelaku langsung maupun pelaku tak langsung. Kalau pelaku langsung itu kan bisa dideteksi, tapi kalau pelaku tak langsung itu yang sangat sulit. Sehingga memang perlu bagi para pembela hak-hak korban itu perlu punya strategi-strategi, antara lain misalnya strateginya ya dia harus tidak terlalu terbuka ya. Salah satunya tidak terlalu terbuka di publik sehingga orang itu tidak tahu bahwa dia sesungguhnya adalah pembela HAM. Sehingga maka dulu di awal-awal periode dulu Puan Amal Hayati mendirikan Women Crisis Center di pesantren, antara lain alasannya karena kalau di pesantren itu kan tempatnya aman. Orang nggak ada berani masuk pesantren kecuali atas izin kiai. Nah, sehingga kalau perempuan korban KDRT yang sudah berdarah-darah, yang sudah berat itu, ketika dia ditolong oleh pesantren, dimasukkan ke dalam shelter di pesantren, nah itu biasanya diharapkan itu lebih aman. Dan alhamdulillah itu di beberapa tempat kisahnya sangat sukses ya. Sangat sukses ya, termasuk yang di Jember, yang di Cirebon dan di Bondowoso. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya suatu saat ada yang mau bikin shelter, ada yang mau bikin rumah singgah bagi perempuan korban, itu tentu tidak usah ditulisi ini adalah rumah singgah, gitu. Nggak usah ditulisi, karena itu akan mengundang orang yang berbuat jahat akan datang ke situ. Jadi ya ditulis, ya mungkin ditulisi dengan bahasa yang misalnya rumah belajar atau rumah pemberdayaan atau rumah apa yang kira-kira isinya orang membaca itu punya kesan ini baik-baik saja gitu ya, atau perpustakaan perempuan, nah misalnya gitu-gitu ya, pokoknya harus sedemikian rupa dikamuflase sehingga para pejuang-pejuang pembela korban kekerasan ini dia bisa tetap bisa membela korban, tetapi identitasnya tidak diketahui oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan, sehingga itu akan lebih menjaga keamanannya. Nah, tetapi bisa juga dengan tambahan misalnya, ya para pejuang-pejuang ini harus ada juga yang menemani ya, tidak boleh sendiri. Pergi ke sana kemari harus ada yang menemani,
ada tim ya, ada timnya, dan tim itu tentu harus ada biaya operasional karena kan dia mengawal ke sana kemari atau mendampingi ke sana kemari, ya ASPRI lah, semacam asisten pribadinya gitu, yang itu diharapkan bisa menjaga atau ikut membantu menjaga keamanan dirinya atau keamanan pihak-pihak yang sedang membela perempuan korban ini. Jadi tidak ada salahnya misalnya kalau ada imawati yang ahli tapak suci gitu ya, kita ajak dia sebagai tim defender ya, pembela tadi itu, tim defendernya, tim pendamping, misalnya yang satunya bagian pemberdayaan konsepnya dan lobby-lobbynya dan seterusnya, ada satu lagi bagian menjaga seandainya ada apa-apa di tengah jalan, nah dia bisa melakukan apa namanya, semacam bela diri lah ya. Itu mau tidak mau harus bisa. Kenapa? Harus ada yang melakukan itu karena kalau tidak ya orang berbuat jahat itu kan dia bisa menggunakan cara apapun. Dia bisa menggunakan kayu, dia bisa menggunakan batu, dia bisa menggunakan pistol, dia bisa menggunakan apa saja. Nah, kalau orang yang membela hak asasi manusia, membela korban ini tidak punya bela diri, kemampuan bela diri atau tidak didampingi oleh orang yang punya kemampuan bela diri, maka itu bisa juga akan menjadi bencana ya, menjadi ancaman di kemudian hari. Ya, penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk pertanyaan dari Mbak Brina Kalista tadi. Oke, begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Cak Mat. Tadi sudah ada tambahan juga dari Bu Damai, ada di chat gitu ya, pembela HAM yang terkena diskriminasi penting mencatat dan mendokumentasikan diskriminasinya apa saja. Ada 5W1H dan bisa mengadukan diskriminasi ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Nah, di sini aspek keamanan itu penting untuk para pembela HAM. Mungkin itu dari untuk jawaban dari peserta Brina tadi. Ya, terima kasih. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir, untuk peserta silakan raise hand. Satu pertanyaan terakhir. Kalau enggak diajak aja. Kira-kira siapa yang mau tanya? Dipilih dari ITB Ahmad Dahlan. Teman-teman ITB Ahmad Dahlan. Silakan langsung raise hand. Teman-teman peserta. Dari Imawati Ciputat. Oke, kalau belum, Nabila. Oke, sebelum Nabila, saya ingin nambahin dikit ya, intisar ya, mohon izin. Ya, jadi silakan. sebagai perempuan pembela HAM itu memang dia punya kerentanan yang berbeda dengan laki-laki pembela HAM. Kalau laki-laki pembela HAM biasanya kalau dia mendapatkan serangan itu tidak langsung menyasar ke bertubuhan atau keperempuanannya begitu. Jadi kalau misalnya dia digebukin ya, yang digebukin itu ya mungkin kepala, kaki, tangan dan sebagainya. Tapi kalau perempuan pembela HAM itu rentan terhadap kasus perkosaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tadi Mbak Damai juga sudah menyampaikan ya bahwa perempuan pembela HAM itu sebenarnya dilindungi secara undang-undang begitu. Tetapi memang dalam praktiknya, terutama Undang-Undang ITE itu menjadi alat bagi pelaku untuk menyerang balik. Padahal kita juga punya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana kesaksian dari korban, dari saksi itu tidak boleh dipidana atau dituntut balik begitu. Dituntut balik atas kesaksian yang dia berikan. Nah, perempuan pembela HAM ini juga penting melakukan kayak berkoordinasi, saling support dan saling dukung dengan semua pihak. Kalau berangkat dari diskusi kemarin di mana Mbak Indira dari LBH Padang itu cerita ada pendekatan-pendekatan humanistik, ada pendekatan-pendekatan yang diupayakan dengan damai begitu ketika berhadapan dengan pihak-pihak
aparatur negara kah, pihak-pihak yang menolak perjuangan para perempuan pembela HAM. Jadi Mbak Indira ini cerita ketika ada komplotan polisi gitu, tentara yang mencoba menyegel atau mencoba menarik mundur para demonstran ibu-ibu begitu yang waktu itu berjuang di isu perkebunan, kemudian sawit dan lain sebagainya. Itu diajak bicara dari hati ke hati, dan ini sebenarnya cukup efektif begitu, karena ketika disentuh nilai afiksinya, nilai hatinya, ternyata juga banyak dari mereka yang punya punya empati juga begitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, kita semua ini adalah pembela HAM. Kiai Nur Ahmad itu pembela HAM, pembela kemanusiaan. Mbak Prof. Alimatul juga pembela HAM, pembela kemanusiaan. Kemudian Mbak Damai, saya, dan teman-teman yang ada di Zoom ini, kita semua punya komitmen untuk membela HAM. Jadi membela HAM itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi ketika kita sudah melihat kemungkaran, man ro'a minkum mungkaron fayughayyir biyadihi, maka kita termasuk orang-orang yang membela hak asasi manusia. Kalau dalam fikih disebut melindungi maqasid syariah, terutama hifdzun nafs ya, hifdzul akal itu kan penting sekali. Begitu Intisar, saya kembalikan ke Intisar. Terima kasih atas tambahannya, Kanda. Ini sudah ada pertanyaan dari Imawati Nabila, mungkin sebagai pertanyaan penutup untuk acara kita pada hari ini. Pertanyaannya, akhir-akhir ini dilatar belakangi dari pandemi COVID, melesatnya aktivitas digital dan sebagainya. Bagaimana melindungi perempuan korban dan pembela HAM cyber? Karena hal ini sulit sekali dijangkau, dan bagaimana framework zakat rekomendasi kakak-kakak untuk melindungi kemungkaran HAM di dunia maya? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Mawati Nabila. Boleh saya jawab? Boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih. Saya tutup ya, soalnya ini jaringannya tidak terlalu baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Adik IMM ya, Imawati ya. Jadi dalam konteks perlindungan dan keamanan bagi pembela HAM, kita tuh kan ada yang namanya perlindungan terhadap keamanan fisik, kemudian keamanan digital, dan keamanan psikososial. Ya, sering disebut well-being. Ini salah satu yang terbaru juga di dalam framework untuk perlindungan bagi pembela HAM. Nah, yang tadi kita bahas adalah keamanan digital. Nah, keamanan digital ini bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama adalah kita sendiri sebagai pembela HAM itu harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang keamanan digital. Sekarang saya tanya, teman-teman HP-nya di ini enggak, di password enggak? HP? Ya, di password. Nah, atau WA-nya di ini enggak, ada 2 step verification. Nah, itu aja. Sekarang teman-teman bertanya pada diri sendiri ya. Jadi itu hal-hal yang antara lain kami pelajari ya. Itu yang sederhana. Maksudnya bagaimana mempassword gadget-gadget kita, kemudian mengganti passwordnya secara berkala. Jadi kadang-kadang orang kan bikin password seolah-olah contoh aja nih ya, contoh singkat aja. Membuat password itu seolah-olah harus kata. Padahal enggak, kita bisa bikin kalimat dengan password. Ya, jadi hanya kita yang tahu kalimat itu. Nah, itu contohnya ya. Tentu saja nanti digabung dengan ada huruf, ada tanda, macam-macam. Nah, jadi artinya bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita dalam perlindungan digital. Supaya kita nggak mudah diserang. Kemudian apa? Tentu saja advokasi. Kita tahu Undang-Undang ITE bermasalah karena sudah banyak memakan pembela HAM maupun masyarakat secara umum. Kita tahu kasus Ibu Baik Nuril kena kan berapa tahun nggak salah, sampai akhirnya bisa mendapat gerasi dari presiden. Nah, jadi memang sekarang advokasi untuk Undang-Undang ITE ini juga ramai melalui kawan-kawan di SafeNet. Teman-teman bisa lihat di websitenya SafeNet. Termasuk di situ ada juga tentang kebebasan kekerasan kekerasan gender berbasis online atau KBGO.
Nah, jadi memang ada dua track ini ya. Kita sendiri melindungi diri kita sendiri meningkatkan kapasitas kita dengan sebagai pembela HAM untuk keamanan digital. Sebenarnya kemudian berikutnya adalah kita aktif mengadvokasi agar undang-undang ITE ini bisa tidak dipakai sembarang orang untuk kepentingannya yang buruk ya. Maksudnya kita juga tahu ya, ada orang misalnya tidak hanya pembela HAM yang kena ya, orang umum juga kena. Misalnya ada saya tahu ada perempuan yang dia ke skincare, kemudian dia menyatakan kok kulitnya menjadi buruk karena skincare, dia malah kena. Dia diperkarakan tuh di Surabaya misalnya. Jadi memang dua double track ini ya untuk soal yang tadi ditanyakan Mbaknya ini harus dilakukan. Yang paling mungkin kan sebenarnya kita yang pertama ya, bagaimana kita mendidik diri kita untuk keamanan digital kita dan lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Damai. Itu dia tadi jawaban untuk pertanyaan ketiga sekaligus penutup untuk diskusi kita kali ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Yuli atau Cak Mat? Sudah Dari cukup? aku cukup ya. Tapi yang penting gini juga sih, aku nambahin dikit aja. Aku setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Damai. Kalau misalnya teman-teman pergi, itu kan biasanya teman-teman kalau naik aplikasi ojek online atau apa gitu, itu pastikan juga melihat nomornya itu sama dengan aplikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa langsung screenshot ya, screenshot dan kirim di lingkungan terdekat. Jadi orang tahu bahwa Anda sedang kemana dan mau kemana gitu. Jadi karena yang tadi disampaikan oleh Mbak Damai dan Kiai Nur Ahmad, saya sepakat ya bahwa pelaku itu kan jahat sekali. Dia jahat sekali dan dia bisa berniat dan bahkan membutuhkan kita dan lain sebagainya. Jadi penting juga record perjalanan kita diketahui orang terdekat. Kemudian yang ketiga, penting juga kalau misalnya kita mau pergi itu kasih tahu kita mau kemana. Itu penting, kita kasih tahu kita mau kemana. Dan kalau kita mau berubah arah tujuan, kita juga harus kasih tahu dengan orang terdekat. Paling tidak itu teman di kosan, kalau di kosan ya, atau misalnya di grup Imawati misalnya, di grup pengurus cabang atau apa gitu. Ya pokoknya di tempat yang circle terdekat dari kita lah, selain keluarga. Kalau teman-teman jauh dari orang tua, berarti di circle keluarga. Kalau misalnya teman-teman merasa aman, bisa juga sih ngomong sama dosen misalnya yang dipercaya bahwa ibu saya mau ke sini, bapak saya mau ke sini dan sebagainya. Jadi itu penting orang-orang terdekat itu tahu. Apalagi kita sedang meyakini sedang melakukan apa misalnya begitu. Kalaupun kita sedang tidak melakukan perjuangan apa-apa, kita tetap harus memberikan informasi ke circle terdekat. Karena itu penting sekali. Karena potensi menjadi korban kekerasan itu kan bukan hanya maksudnya setiap perempuan. Jadi mudahnya begini, setiap perempuan itu punya potensi menjadi korban. Untuk itu peningkatan kapasitas pengetahuan untuk membuat sistem keamanan di circle atau di lingkaran paling dekat kita, itu penting kita tingkatkan. Jadi memberitahukan kepada orang-orang terdekat, kita mau kemana, perubahan jadwal, kemudian alat transportasi yang akan kita pakai itu penting banget. Jadi kayak misalnya teman-teman naik busway, itu sebelum naik itu kan teman-teman akan lihat ya, ini kode busway-nya, nomor polisinya itu juga penting diingat-ingat begitu, langsung kirim WA. Ini nggak lebay, ini bukan lebay, tapi ini potensi perlindungan diri. Jadi kita tahu record perjalanan kita dan orang terdekat juga tahu. Itu saja tambahan dari saya, Intisar. Ya, terima kasih Kak atas tambahannya. Dengan berakhirnya sesi diskusi kali ini, mungkin bisa ini dulu Intisar, closing statement mungkin penting, closing statement dari Kiai dan Mbak Damai. Karena Mbak Alim kayaknya sudah ini nih, sudah di Mbak Alim masih di Zoom, mungkin kita bisa mohonkan closing statement sebelum beliau naik pesawat. Ya, baik. Untuk sesi tanya jawab karena sudah berakhir, mungkin langsung bisa kita lanjut ke closing statement. Mungkin bisa langsung kepada Prof. Alim. Jika sudah. Baik, Prof.
Sepertinya beliau terkendala karena dalam persiapan naik pesawat. Iya, Cak. Dipahami, mau nggak apa-apa. Dipahami aja. Oke. Iya. Dia lagi mau naik pesawat. Yang lain dulu, closing-nya saya mau cari. Ya. Oke. Selamat jalan, Prof. Alim. Mudah-mudahan lancar selalu. Mungkin Oke, bisa baik. langsung Cak Mat untuk closing statement-nya. Saya mewakili terima kasih atas kesempatan yang baik ini dalam seminar tentang bagaimana memberdayakan zakat untuk perempuan korban kekerasan dan juga para pembela perempuan korban kekerasan. Ini tema yang sangat bagus dan mudah-mudahan kita bisa semakin kita kembangkan. Soal masuk di dalam kategori mana itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Salah satunya yang sudah pasti fisabilillah bisa, tetapi bisa juga dimasukkan ke dalam kategori mu'allafatu qulubuhum, juga bisa dimasukkan ke kategori kalau pejuangnya mungkin masuk kategori yang tadi orang yang melakukan ya wal amilina alaiha, orang yang membuat apa nih ya gerakannya ini gitu ya, termasuk jika diperlukan hal-hal yang bisa melakukan pembebasan dari kekerasan atau membela orang-orang yang menjadi korban kekerasan, tim pembelanya masuk dalam kategori fisabilillah. Kalau dia berdakwah atau dia melakukan tugas itu, dia tidak punya topangan ekonomi, maka itu bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang yang memiliki keterbatasan sehingga dia harus dibantu untuk bisa memperjuangkan hak-haknya atau hak-haknya korban maksudnya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bisa dikembangkan di kemudian hari dan selamat atas bukunya Mbak Yulianti Mutmainah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah kedengar, Mbak? Sudah terdengar jelas. Mbak. Oke, mohon maaf sekali tadi masih proses check-in dan lain sebagainya. Ya, untuk closing statement, saya pikir dari membaca bukunya Mbak Yuli ya, bahwa bagaimana kita tidak takut untuk beristihad, tidak takut untuk tampil beda, tapi tidak sekedar tampil beda. Karena itu kita sangat tahu bahwa kalau istihad, kalau kurang pas itu masih tetap dapat pahala ya. Apalagi kalau memang itu membawa kemaslahatan, maka insya Allah pahala jariahnya juga berlipat ganda. Karena itu saya ajak teman-teman IMM, kalangan muda, milenial, kader persyarikatan, ini untuk berpikir berkemajuan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, termasuk berani tampil beda, walaupun tidak sekedar tampil beda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baik korban kekerasan seksual ataupun pembela korban atau human right defender ya, itu sesuatu isu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena itu saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai dan juga Mbak Damai dan juga semua narasumber yang ada, termasuk yang ada dalam bukunya Mbak Yuli ya, untuk bagaimana kita mulai berpikir dan mengimplementasikan, mengalokasikan zakat-zakat kita, infak juga, sedekah kita untuk korban kekerasan seksual dan juga pembela hak asasi manusia. Karena pembela hak asasi manusia adalah pembela nilai-nilai kemanusiaan ya, yang itu sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Saya pikir itu closing saya. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakmaksimalan saya di dalam mengikuti diskusi kali ini. Dan terakhir saya sangat setuju bahwa paling tidak di HP kita ada nomor lembaga layanan atau nomor telepon yang bisa kita hubungi sewaktu-waktu sebagai upaya pembelaan atau upaya dari antisipasi perlindungan kita sendiri juga. Saya pikir itu. Fastabiqul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ali, hati-hati jalan. Terima kasih Kiai Nur Ahmad. Terima kasih juga Mbak Damai.
Mbak Damai juga mohon closing statement, Mbak Damai. Oke, terima kasih. Saya pertama-tama terima kasih kepada PPIP, ITB Ahmad Dahlan, dan juga kepada Cak Nur Ahmad. Ini cucunya Pak Ki Hadi Bagus Kusumo ya Pak ya? Kebetulan saya ada kenal kawan lama dulu di sana, kayaknya masih cucunya juga, cucu apa ya cucu kayaknya. Dan kepada Mbak Alim, udah lama nggak ketemu. Jadi pertama-tama yang saya ingin tekankan adalah perempuan pembela HAM ini unik ya. Uniknya kenapa? Karena kebanyakan juga berasal dari korban. Jadi tadinya dia korban pelanggaran hak asasi manusia atau hak asasi perempuan, kemudian bertransformasi, ya kalau korban kan terpuruk, sedih, terpuruk korban itu. Kemudian bertransformasi, dia tidak hanya terpuruk oleh kasusnya, tapi dia membela dirinya dan jadi ketika dia membela dirinya, dia menjadi penyintas, survivor. Nah, ketika itu tidak sampai di situ, dia kemudian membela kasus-kasus orang lain. Ya, di luar dirinya. Nah, kemudian dia menjadi defenders. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya ada perubahan transformasi dari korban menjadi penyintas, dari penyintas menjadi defenders. Dan nanti kalau pada konteks perempuan kadang-kadang menjadi leaders juga ya, menjadi women's leaders ya. Nah, itu hampir terjadi di seluruh dunia, polanya seperti itu, banyak sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja ketika kita memperjuangkan hak-hak asasi manusia, hak asasi perempuan, pasti ada yang tidak gembira dong. Ada yang merasa haknya dikurangi atau haknya ditantang. Jadi kemudian tentu saja terjadi yang namanya ancaman-ancaman. Nah, dengan adanya ancaman-ancaman ini macam-macam bentuknya ya. Yang tadi saya bilang bisa ancaman dan serangan. Serangan itu bisa fisik, bisa digital, bisa juga ke psikologis kita. Nah, artinya apa? Kita berangkat pada yang ketiga adalah kita harus melindungi diri kita, melindungi tadi saya bilang, melindungi itu mulai dari kitanya sendiri meningkatkan kapasitas kita terhadap keamanan diri, kita juga memperkuat jaringan proteksi, ya, memperkuat jaringan proteksi. Jadi kita kalau berjuang tuh selain sendirian harus mengorganisir bersama-sama dan juga mengadvokasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu melindungi pembela HAM. Nah, ini kita bisa bersama-sama. Saya kira itu Mbak Yuli, tapi memang keren ya, terakhir keren banget dengan penafsirannya yang sangat membebaskan. Membebaskan dalam arti agar manusia tidak lagi tertindas, tidak lagi terdiskriminasi, tidak lagi mengalami kekerasan. Sekali lagi terima kasih, saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang tidak disukai. Terima kasih dan salam setara, salam hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Damai. Pamit ya, mau ada tugas. Terima kasih, Cak. Terima kasih banyak teman-teman atas diskusi yang sangat menyenangkan hari ini. Pengetahuannya kita banyak terupdate ya. Terima kasih banyak teman-teman, para ketum, Nizan, makasih, Suban, makasih, teman-teman seluruh jajaran pengurus, Mbak Alim, selamat jalan, semoga sehat sampai tujuan, lancar. Terima kasih banyak teman-teman semua, kru PSIPP juga terima kasih Protection International yang sudah mendukung kegiatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti dengan kegiatan yang lebih produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Yuli, Assalamualaikum. Bu Damai. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Prof. Wow, lagi di bandara. Mungkin dari saya selaku moderator sudah cukup untuk pengumuman door prize dan untuk peserta terbaik. Saya langsung serahkan saja ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Prof. Alim tadi. Ada Cak
sama Kanda Yuli dan juga Ibu Damai. Semoga rancangan yang disampaikan tadi bisa direalisasikan. Nah, terima kasih juga kepada moderator Imawati Intisar yang telah memandu acara dengan sangat baik. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada akhir acara. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC, Wira Sulastri, dan mewakili panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, tamu undangan yang ada di room Zoom meeting ini. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan selama kegiatan berlangsung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman, keren. Kak Yuli, terima kasih banyak ya hari ini Kak Yuli. Iya, ini keren banget nih Izan dan teman-teman. Terima kasih banyak. Makasih banyak ini MC Nabila, makasih banyak. Banyak Nabila yang sudah menghubungkan. Maisha, Oh iya. makasih banyak nih Asya, Nabila. Semuanya makasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Yuli. Sama-sama, makasih. Ya, terima kasih banyak Kak. Oke, untuk teman-teman yang tadi pertanyaan orang penanya, boleh chat ke saya ya, di chat sekarang. Terima kasih. Teman-teman Dinda mohon izin pamit ya. Oke, siap. Makasih. Terima kasih teman-teman IPBAD, terima kasih banyak semuanya. Tumbuh Hori, tumbuh Hori nih, stay. Siap dong. Kita di sini dulu kali ya. Udah pada live nih. Oke, apa kita sudahi dulu ya? Kita end aja ya. Yang room ini end aja. Room ini end aja. Mau ganti device-nya. Aduh, tadi laptopnya tiba-tiba ini nggak rusak. Ini udah ya, kita end aja ya, nanti kita di lain aja. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end.